Sungguh tidak ada lain yang kami andalkan dalam hidup ini, hanya Tuhan andalan bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan, sumber kehidupan, sumber kekuatan bagi kami, karena Engkaulah juru selamat yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidup kami. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, kami rindu mengerti isi hati Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Yang percaya Tuhan memberkati kita di tempat ini, mengajarkan kepada kita firman-Nya. Mari katakan bersama, amin, amin. Ya, silakan duduk ibu-ibu yang luar biasa, shalom. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh ada di tempat ini hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Mungkin juga ada yang lagi ada masalah ya. Karena yang namanya hidup ini pasti ada masalah. Kalau nggak pengen ada masalah, tempatnya di rumah Bapak ya. Jadi saudara, kalau orang datang sama saya, Bu, saya tuh banyak masalah, hidup saya tuh gini, itu artinya saudara masih hidup. Makanya ada masalah, bersyukur kalau ada masalah berarti masih. Kalau sudah tidak ada masalah berarti sudah. Amin saudara. Karena orang yang rohaninya hidup itu juga pasti ada masalah. Yang gak ada masalah itu berarti sudah mati imannya. Nah hari ini tadi kita mendengarkan kesaksian luar biasa ya. Bagaimana ibu Tuhan turut bekerja, dahsyat. Yang nonton mesbah doa tadi malam juga. Saya bacakan satu kesaksian tadi malam luar biasa ya. Seorang ibu yang dia itu antara bingung mau menabur. Tapi ternyata dari pihak pemerintah dia di California. Dibilang dia masih ada utang, teks pajak. Karena setiap kali terima gaji dipotong 40%. Tapi ketika perhitungan di akhir katanya dia masih ada tunggakan 2022. Ya antara mau menabur atau mau selesaiin pajaknya ke pemerintah. Kalau menabur berarti harus keluar uang ekstra yang lain lagi untuk menyelesaikan tunggakannya. Tapi dia bilang dia sudah berkomitmen untuk menabur. Ya jadi dia berdoa saudara, minta keteguhan hati dan Tuhan bilang ya jadilah sesuai dengan imanmu. Lalu akhirnya dia menabur dengan sukacita. Dia bilang enggak Tuhan, saya akan tetap menabur. Akhirnya dia datang ke kantor pemerintahan untuk menyelesaikan teksnya. Orang yang kemarin nangani dia itu sibuk. Lalu dia ditangani sama yang pegawai lain. Dia bilang mana coba saya pelajari case-mu. 30 menit kemudian dia keluar. Dia bilang Bu, ibu gak perlu bayar apa-apa, ini malah ibu kelebihan bayar. Jadi dari pemerintah akan membayarkan ke ibu refund, dibalikin uangnya. Dia bingung loh, saya tuh kemarin dibilangin saya masih ada tunggakan besar loh. Enggak, ini catatannya di sini enggak. Ya jadi nih ibu ya malah saya kasih duit ibu. Saudara ya Tuhan itu sanggup berperkara. Ya dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya tetapi masalahnya banyak orang ketika sudah diperhadapkan dengan masalah, tapi saya juga percaya ibu itu kalau dia nggak jadi menabur, ya mungkin dia tetap bayar saudara. Iya enggak? Ya, itu kan ya saya pikir-pikir ya kalau dia akhirnya memutuskan saya nggak usah menabur, saya mau nyelesain bayar pajak saya. Ya pasti mungkin sampai sana ya iya Bu, ini benar ada kekurangan bayar. Nggak mungkin kan saudara dalam waktu ya yang sangat singkat begitu terjadi perubahan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu kita diproses, waktu kita diuji, tetapkan dalam hatimu untuk tetap melakukan firman. Itu loh saudara yang sulit. Kenapa masalah kita lama dijawab? Kenapa persoalan kita rasanya tidak kunjung selesai? Karena kita ini tidak memilih untuk komitmen melakukan firman. Waktu ada masalah kita goyah. Waktu ada tantangan kita bimbang, ya sehingga kita nggak bersyukur. Ya waktu kita sakit, kayak kemarin tuh ditelepon orang jemaat, mesbah doa Bu, dokter vonis saya umur saya tinggal 6 bulan Bu. Saya bilang puji Tuhan masih lama. Loh lama loh 6 bulan. Ada yang nggak divonis dokter besok mati, iya nggak? Saya bilang Bu bersyukur masih divonis dikasih tahu 6 bulan masih lama.
Teman saya Bu, nggak ada yang kasih tahu umurnya, nggak sakit, sehat, ya tiba-tiba meninggal, jantungnya berhenti. Kalau meninggal mendadak dokter pasti bilang serangan karena jantung berhenti. Saya bilang ibu bersyukur kalau masih dibilang 6 bulan, berarti masih ada waktu persiapan. Ada yang nggak ada waktu persiapan. Kemarin seorang ibu saudara, ya suaminya meninggal ya, berapa waktu yang lalu bukan kemarin. Lalu saya ketemu dengan ibu itu, saya bilang Bu sorry banget ya saya kemarin tuh nggak sempat, waktu bapak meninggal saya nggak sempat lihat karena saya di luar kota lagi pelayanan. Tapi saya kaget banget loh Bu, ya suami ibu meninggal mendadak begitu. Saya bilang saya turut berduka cita ya Bu. Istrinya bilang nggak usah berduka Bu. Loh saya kaget saudara, kenapa ibu bilang gak usah berduka, gak usah. Saya kaget dan syok Bu, waktu suami saya meninggal, saya buka handphonenya. Ternyata dia selingkuh Bu sama janda. Ngeri gak saudara? Saudara mungkin tertawa loh, tapi ibu itu terluka. Tadinya dia sedih, ya setelah ketahuan begitu dia bilang ya ampun, ya makanya Tuhan panggil dia Bu. Dan yang lebih bahaya lagi dia bilang, beberapa waktu sebelum suami saya meninggal, saya itu berdoa Bu, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa keadaan keuangan kami ini seret, usaha apa-apa tidak berhasil, coba buka ini gagal, coba ini gagal. Lalu istrinya bilang, saya dapat jawaban Tuhan itu lewat firman Tuhan setelah saya berdoa, ya saya dapat ayat yang berkata, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengarkan doa-doamu, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong, tapi ada dosa yang menjadi penghalang aku bekerja. Dia bilang ke suaminya, dia panggil suaminya, Pak aku tuh doa, tanya Tuhan, Tuhan tuh bilang ada dosa dalam hidup kita. Papa itu ada sembunyiin dosa apa? Marah saudara, marah. Biasanya memang orang itu kalau bikin dosa ditanya marah. Halo bapak-bapak, ada beberapa bapak di sini, ya marah, ya dosa apa sih, dosa apa? Kamu pikir saya bikin dosa apa? Marah sama istrinya. Ya udah kalau memang kamu nggak bikin dosa, kamu nggak usah tersinggung. Itu handphone saya nggak apa-apa ya, nggak usah terganggu ya. Dia bilang, ya kalau memang kamu ya nggak bikin dosa, kamu nggak usah marah begitu. Ya enggak, kamu tuh nuduh-nuduh. Saya percaya itu juga sebenarnya ingatan Tuhan loh. Tuhan itu mau istrinya ini ingetin suaminya karena sudah mau mendekat, ternyata hari dipanggil. Mungkin Tuhan mau kasih kesempatan kalau dia bertobat ya nggak mati. Tapi ya karena dia bertobat, nggak bertobat, ya udah saudara. Ya saya melihat di sini, aduh saudara ya manusia itu hidup, kita ini hidup cuma sebentar saja. Ayo jangan buang waktu percuma. Ayo kita taat kepada Tuhan. Ya apapun itu kita mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mazmur 32, mari kita buka bersama. Mazmur 32 saudara, ya ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata di sana begini. Ayat yang ke-8, baca bersama 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ayat 10, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Saudara, ayat ini powerful banget kalau kita lihat. Ayat yang ke-8 dikatakan di situ firman Tuhan, Tuhan itu hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Kenapa kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan? Sebab di dunia ini banyak jalan. Kita nggak tahu jalan yang benar yang mana.
Ya, dan jangan pernah buat jalan sendiri. Karena Tuhan Maha tahu kita amin. Jangan bikin jalanmu sendiri. Ikuti firman Tuhan. Itu jalan yang terbaik. Ya, jangan coba-coba bikin jalan sendiri. Contoh, ya Alkitab udah bilang kalau orang buat jahat, ampuni, itu jalan Tuhan. Ya, tapi kita ini nggak mau mengampuni, kita ambil jalan lain. Saya balas dia, lihat nanti ya. Saudara, jangan bikin jalan sendiri. Di dalam hidup ini kita perlu bergumul, banyak pilihan. Ya, banyak tantangan di depan kita, tapi pastikan kita selalu mengikuti hanya jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu yang terbaik. Dan luar biasa ayat ini berkata, Tuhan yang ngomong loh ini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Maka itu perlu ketika kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, jangan mencari nasihat di luar firman Tuhan. Apalagi curhat sama temennya gak bertobat. Ya, suami saya itu loh, aduh selingkuh terus, makanya lu sih bodoh, racunin aja dia. Nah, ya saudara, seringkali tanpa sadar kita mendengarkan nasihat-nasihat orang yang tidak takut Tuhan. Ya cuekin aja lah, lu ngapain masih layani dia? Lu masih layani dia? Iya, saya masih bikinin dia teh, masih bikin, nggak usah, mulai besok cuekin aja, nggak usah aja omong. Kalau perlu nggak usah ajak bicara, biarin aja biar dia berasa. Tapi kadang kita mendengar nasihat itu, iya juga ya, betul ya. Jangan pernah mengikuti jalan yang bukan jalan Tuhan. Ya, kita pastikan kita ikuti jalannya Tuhan saja ya. Dikatakan di situ karena Tuhan itu hendak mengajar. Karena kita banyak hal yang kita tidak tahu. Ya, mari kita ikuti jalannya Tuhan saja. Aku mau Tuhan diajar oleh firman-Mu. Tuhan bilang, dan akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Saya banyak mengkonseling orang Kristen itu, kesalahannya adalah karena mereka memilih untuk membuat jalan sendiri. Tidak mau ikuti jalan Tuhan. Sehingga terjadi, kemarin saudara ada orang konseling sama saya, Bu. Saya ini tadinya pacaran dengan seorang pria. Lalu ya orang tua saya mendesak untuk saya menikah dengan dia. Tapi memang itu pacarmu? Iya, itu pacar saya. Berarti kalau pacarnya kamu cinta dong. Ya dibilang cinta sih, ya saya juga nggak tahu ya. Tapi saya sudah lihat nih kalau orang konseling model begini ini mesti akhirnya nggak enak ini. Ya, saya ini sudah berhadapan dengan puluhan ribu orang, jadi gelagatnya itu sudah tahu saya. Ya kalau dibilang cinta sih, ya nggak tahu ya. Pokoknya saya dipaksa aja sama orang tua menikah. Loh tapi kan itu pacarmu kan? Iya sih pacar saya. Ya berarti kan kamu cinta. Ya karena disuruh orang tua sih Bu. Loh tapi kan kamu nggak dijodohin kan? Ya enggak. Saya tunggu ujungnya ini. Tunggu ujungnya. Karena pasti dia mau ngomong sesuatu di ujung. Dari awal sudah berbelit. Terus akhirnya ya bener aja Bu. Ternyata setelah menikah saya nggak terlalu cinta sama dia. Lalu akhirnya saya punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Nggak cinta tapi anaknya 3. Bingung nggak saudara ya? Nggak cinta tuh nggak punya anak kan? Ini nggak cinta tapi punya anak 3, berarti pret. Akhirnya punya anak 3, terus karena saya memang dasarnya nggak terlalu cinta sama dia, itu yang dia ulang-ulang terus. Lalu saya ketemu sama mantan saya. Lalu kami membangun hubungan kembali Bu. Iya ketemu mantan CLBK. Cinta lama belum kelar. Ya. Dan terus akhirnya kami membangun hubungan dan saya merasa ternyata saya lebih cocok sama dia. Memang orang itu kalau selingkuh semua terasa lebih
Lebih enak, iya, lebih cocok, iya, daripada suaminya. Saya rasa lebih cocok sama dia, Bu. Lalu akhirnya singkat cerita, saya ketahuan suami saya kalau saya selingkuh. Saya minta cerai. Luar biasa nggak saudara suaminya? Yang salah istrinya, yang selingkuh istrinya, yang kegatelan istrinya. Minta cerai suaminya nggak mau. Saya bilang kamu bersyukur loh dapat suami kayak begitu. Tapi saya ya namanya nggak cinta ya Bu, akhirnya ya saya terus aja membangun hubungan dengan mantan saya. Lalu ketahuan keluarga besar, akhirnya oleh desakan keluarga besar dia disuruh bercerai. Mereka bercerai. Lalu akhirnya saya membangun hubungan dengan mantan saya sampai ke pernikahan, menikah ulang dengan mantannya. Terus punya anak Bu. Setelah punya anak, mantannya selingkuh sama orang lain. Hidup ini adalah peristiwa tabur. Tidak ada dosa itu yang engkau tidak akan tuai. Makanya itu pelakor-pelakor yang suka rebut suami orang, ya pasti dia akan menuai satu saat nanti. Ya, tinggal tunggu waktunya aja. Apalagi kalau nggak bertobat. Akhirnya Bu setelah menikah, ya ternyata dia selingkuh sama teman kantornya. Dia bilang dia nggak cinta sama saya. Sekarang saya bingung Bu, dia mau ceraiin saya. Apa yang mesti saya lakukan sekarang Bu? Saya bilang Ibu, karena Ibu sudah terlalu banyak bikin jalan sendiri. Sekarang ini yang perlu Ibu lakukan cari Tuhan. Cari Tuhan. Ibu datang kepada saya berarti Ibu mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Sekarang ini Ibu cari Tuhan, jangan cari cowok lain. Ya, ada lagi laki-laki datang terus engkau curhat lagi, nyaman lagi, jatuh cinta lagi, berat itu ya. Saya bilang sekarang ini ibu harus cari Tuhan sungguh-sungguh, berlutut di kaki Tuhan, bertobat, minta ampun, ya, serahkan hidupmu, minta ampun sama Tuhan, bilang Tuhan tunjukkan jalan yang harus aku tempuh. Aku minta ampun kalau aku sudah salah jalan dan aku terlalu jauh menyimpang dari jalannya Tuhan. Saya bilang perceraian aja itu udah dosa, apalagi sudah diberkati secara iman Kristen, ya macam-macam, ketemu mantan-mantan. Makanya saya paling jengkel tuh saudara kalau orang reuni-reunian gitu. Kalau reuni itu bukan tujuannya membangun iman, enggak usah. Ya ada loh orang reuni sampai terbang ke kota lain, suaminya nggak diajak. Saya pernah naik pesawat ketemu ibu-ibu muda, kami ngobrol. Saya bilang ibu mau kemana? Mau ke Bali Bu. Oh ada acara apa Bu? Mau reuni Bu. Reuni di Bali, suami nggak diajak, ketemu mantan di situ. Apa yang terjadi coba? Ya aneh-aneh saudara ya. Jadi inilah dunia sekarang. Dosa itu benar-benar ya menjadi hal-hal yang sangat menggiurkan. Nah kalau orang nggak bertobat, orang nggak sungguh-sungguh cinta Tuhan, bahaya. Ayat ini berkata, Tuhan bilang aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Makanya saya selalu mengingatkan, ibu-ibu kalau ada masalah ndak usah cari manusia, cari Tuhan. Ya, ndak usah minta didoakan siapa-siapa, ndak usah cari pendeta. Ya, pendeta pun terbatas, tidak bisa ngapa-ngapa. Nggak ada pendeta hebat di dunia ini. Yang ada tuh Tuhan yang hebat. Iya, kalau saudara ada masalah duduk di kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Iya, enggak usah konseling kalau perlu. Ya, memang kalau kepepet sebenarnya saudara orang-orang konseling itu sebenarnya tahu kok jawabannya. Cuma saya nggak tahu ngapain konseling coba. Ada yang cuma mau cari pembenaran. Makanya saya malas. Kalau orang yang mau sungguh-sungguh cari Tuhan, sebenarnya dia tahu jalannya. Saya bilang ibu sudah tahu kan jalannya apa yang harus ibu lakukan sekarang. Iya gimana Bu, masa saya cerai 2 kali? Enggak boleh, ibu bertahan. Ya ibu sudah cukup bercerai dengan yang pertama. Ibu bertahan, bayar harga sekarang. Nangis di kaki Tuhan, puasa untuk suamimu. Ya itu yang bisa saya lakukan. Saya katakan kalau ibu mau bertobat, lakukan jalan Tuhan. Ya, tapi kalau pengen cari dagingnya sendiri, pengen amannya sendiri, mungkin di benak dia sudah, cerai lagi aja, siapa tahu masih ada yang mau lagi. Nah ini saudara, ya engkau tidak menyadari itu kutuk yang engkau sedang hidupi dan engkau membawa kutuk buat anak cucumu nanti. Ya kalau engkau tidak bertobat.
Saya bilang cari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berkata, aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Di dunia ini banyak jalan yang kita nggak tahu, banyak masalah yang kita tidak mengerti, makanya kita perlu tuntunan Tuhan. Terutama suami istri harus bersepakat, berdoa bersama, benar-benar cari jalan Tuhan. Ya, ketika pandemi datang saya dan suami bingung, apa yang harus kami lakukan? Tidak ada pemasukan, nggak ada uang. Ya, saya tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kita berlutut bersepakat di kaki Tuhan, apa yang harus kami tempuh. Lalu akhirnya kami bersepakat, ya udah kita sepakat jual rumah di Jakarta. Kita pulang ke Solo karena memang nggak ada penghasilan dan saya nggak punya investasi, saya nggak punya deposit. Ya, saya tidak punya emas batangan. Yang saya punya Mas Daniel. Suami saya 80 kilo. Tapi dijual nggak laku. Ya, dan memang tidak dijual. Ya, jadi saya bilang ya udah kita berdoa minta petunjuk Tuhan. Kita sepakat jual rumah. Yang penting suami istri sepakat. Iya, oke, kita sepakat. Kita bawa di dalam doa. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti buka jalan. Tiba-tiba di tengah masa pandemi, saya bilang sama suami, pokoknya jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Mungkin Tuhan sedang izinkan ini terjadi supaya kita belajar bersyukur. Satu hal yang perlu kita syukuri, masih ada rumah yang bisa dijual. Dulu nggak ada apa-apa yang bisa dijual. Kalau sekarang kita terpaksa jual rumah, bersyukur ada yang bisa dijual. Seringkali manusia itu takabur. Dulu nggak punya apa-apa. Begitu ada rumah, ada masalah mau jual rumah, marah sama Tuhan. Padahal dulu juga tidak punya rumah. Harusnya kan bersyukur ya. Tuhan, saya bersyukur Tuhan ada rumah yang bisa saya jual. Ya, tapi kita ini memang suka lupa diri. Lalu saya bilang kita bersyukur ada yang bisa dijual. Dulu nggak ada yang bisa dijual. Tapi kalau Tuhan mau bekerja dengan cara lain, biar Tuhan yang bekerja. Di tengah masa pandemi, saya nggak tahu mau hidup bagaimana, tiba-tiba saya bisa melukis. Nggak ada yang menyangka. Ya, karena nggak tahu mau ngapain, saya bilang sama suami, saya ini lockdown udah buka, antar saya ke Gramedia, saya mau cari kanvas. Buat apa? Saya mau belajar lukis-lukis aja. Dia bilang, pertama kita menikah 20 tahun lebih, saya tuh enggak pernah lihat kamu gambar loh. Ya, terus ini kamu tiba-tiba mau gambar. Ya, kepengen aja saya bilang. Ya udah dia antar saya ke Gramedia, saya bilang sama mbaknya, Mbak, kanvas yang paling gede ukurannya berapa? Mbaknya bilang ada yang 120 kali 80 Bu. Suami saya jawil saya, baru belajar beli yang 20 kali 10 saja. Hemat, enggak usah yang mahal-mahal. Saya bilang, kenapa saya beli yang paling besar? Siapa tahu bagus, bisa ditaruh di kamar. Cuma itu pikiran saya, saudara, enggak ada pikiran apa-apa. Tapi Tuhan itu turut bekerja, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Lalu akhirnya saya beli waktu itu 5 kali kanvas, suami saya marah-marah karena bayarnya ya hampir 4 juta, beli tinta, beli ini semua. Dia bilang kita ini enggak ada tabungan loh say. Ini masa pandemi, kamu itu bayar segini gini. Saya bilang saya ngikuti tuntunan Tuhan aja lah, pasti ada sesuatu lah, wes nanti tak ganti nih ada uang. Memang laki-laki itu lebih perhitungan. Ya, karena dia itu lebih mikir 10 tahun ke depan dia udah pikir. Beda sama perempuan, lebih pakai perasaan. Ya, makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Iya, survei membuktikan loh. Kenapa saudara? Karena secara ilmu kedokteran, ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Memorinya juga lebih kecil, tapi semua dipikir. Laki-laki itu semua dipikir, makanya ibu-ibu jangan tambah beratkan pikiran suamimu. Ya, mereka tuh mikir, anaknya mau kuliah masih 10 tahun, dia udah mikir dari sekarang. Gimana saya bisa dapat duitnya ya, karena anak saya ini 10 tahun lagi kuliah. Beda sama perempuan. Perempuan itu ukuran otaknya lebih gede, memorinya gede, tapi jarang dipakai. Ya, malah jarang mikir. Ya, dia ada masalah, nggak pernah dipikir. Perempuan ada masalah, nangis aja dia. Setelah nangis, rasanya agak plong, bener nggak? Ada masalah dia curhat sama temennya.
Say, aku ini ada masalah mau curhat. Temennya balas, silakan Jin. Ya, dia curhat panjang lebar. Itu loh suamiku gini. Ketik panjang, sama temennya nggak dibaca. Cuma dibilang gini, berdoa aja ya Say. Dia udah plong, waktu dia ketik itu emosinya sudah tersalur. Laki-laki beda, laki-laki tuh nggak pernah curhat. Iya nggak bapak-bapak? Ada nggak bapak-bapak yang suka curhat di sini? Ya, kalau ada bapak-bapak yang suka curhat tuh pasti setengah laki-laki tuh. Ya, jadi saudara, ya saya tuh suami saya marah-marah. Ini gimana loh uangnya gini. Saya cuma bilang nantilah Tuhan kasih lagi. Akhirnya malam itu saya semangat melukis. Dia lagi ngedit video di studio. 2 jam lukisan saya jadi. Ya pertama kali itu hutan lavender saya buat. Saya seneng saya upload di Instagram. Ya waktu masih lockdown. Tuhan puji Tuhan lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba ada yang inbox saya, Bu lukisan itu dijual nggak? Saya bilang, aduh saya ini baru belajar, ini lukisan pertama saya. Nggak apa-apa, boleh nggak Bu? Saya mau kasih hadiah buat mama saya ulang tahun. Jangan lupa ditanda tangan Debbie Basdir gitu ya. Saya bilang, oh iya boleh, berapa Bu? Terserah ibu aja deh. Oke bisa minta nomor rekening, saya kasih. Lukisan pertama saya laku 10 juta. Di tengah masa pandemi loh. Tuhan memelihara kami dengan luar biasa. Akhirnya saudara 10 juta, saya bilang sama suami saya lukisanku laku berapa 10 juta? Dia bilang, iya besok di kanvas lagi ya. Red. Itulah laki-laki. Kalau belum ada bukti dia nggak mau, tapi begitu ada bukti mau dia. Saya semangat, besok saya melukis lagi saudara. Laku lagi, dibeli orang 10 juta, 5 juta. Di tengah masa pandemi saya tuh melukis hampir 50 lukisan. Anak saya waktu itu ngomong, Mam, aku mau kuliah loh. Itu baru pertengahan pandemi, saya bilang, Dek, ini orang udah pada mati-mati. Kita juga nggak tahu bertahan hidup atau tidak sampai kapan pandemi. Terus kamu tuh ngomong mau kuliah? Hello? Ya, saya bilang kuliah nggak kuliah tidak menentukan masuk surga, Nak. Karena saya menghibur dia dan menghibur saya juga. Karena saya tanya, berapa kuliahmu? 70 juta. Ya ampun, ini mami papi aja kita bisa bertahan hidup, udah puji Tuhan, haleluya loh. Tapi saya bilang sama anak saya, tapi gini Nak, berdoa. Kalau Tuhan menghendaki kamu kuliah, mau seperti apapun keadaannya, tidak ada perkara yang mustahil. Akhirnya saudara, ya sudah berjalan. Lukisan keempat saya itu pas sudah mulai buka lockdown, anak saya tuh ngomong lagi, Mam, udah mulai buka pendaftaran kuliahnya online, berdoa. Tiba-tiba saya pelayanan di satu kantor, ya waktu itu orang-orang pendeta masih pada takut saudara, nggak ada yang berani datang. Dia bilang gini, Bu, di perusahaan kami sudah buka, bos saya mau pendeta datang, tapi ini nggak ada yang berani, semua pendetanya sembunyi Bu, karena katanya banyak pendeta mati. Teman-teman saya juga pada ngomong, Bu Debbie hati-hati loh, jangan dulu keluar-keluar Bu, ini yang mati banyak pendeta Bu. Jadi saya takut juga waktu itu saudara. Tapi waktu mereka undang saya bilang gini, saya berdoa dulu ya. Waktu saya berdoa saya tanya Tuhan, Tuhan tuh ngomong begini, dasar gak punya iman. Justru di saat ini kamu harus keluar, pergi, mati hidup tuh di tangan Tuhan. Ya bukan di tangan COVID, kamu pergi sana. Beritakan Injil, kabar baik itu. Saya pergi saudara di perusahaan itu, ternyata Tuhan turut bekerja. Waktu habis khotbah diajak makan sama bosnya, dia bilang, sekretarisnya bilang, Pak, Bu Debbie ini pelukis loh. Saya tendang kakinya saudara, karena saya malu. Saya ini bukan pelukis, saya bilang saya baru belajar. Ya, terus dia bilang, tapi lukisannya bagus loh Pak. Dia buka IG saya, yang buka sekretarisnya. Dia bilang, Bu ini kayaknya lukisan terakhir ibu ya, ini belum laku ya? Belum. Jadi gambarnya pohon, di bawah ada bayangan air. Lalu bosnya tanya, Bu apa arti lukisan itu? Saya bilang, ini bicara kehidupan kita Pak, seindah apapun kehidupan kita yang tampak di atas, selalu ada bayangan yang hitam, itu bayangan masa lalu kita di mana Tuhan turut bekerja di situ. Jangan pernah lupa itu. Terus dia itu bilang, waduh itu kayaknya saya banget Bu, boleh nggak saya miliki lukisan itu? Saya bilang ya boleh aja Pak, nanti saya rapiin dulu ya. Setelah selesai saya kabarin, sudah Pak saya rapiin, oke Bu nanti diambil sopir saya ke rumah. Diambil, malam itu dia kirim bukti transfer, Bu saya udah transfer lukisannya. Saya lihat 70 juta.
Saudara, sesuai dengan anak saya mau masuk kuliah. Saya balas gini, Pak, kayaknya kelebihan 0. Karena saya takut saudara, nanti uangnya sudah saya pakai terus dia bilang, Bu, saya lihat-lihat nih kayaknya saya kelebihan 0, Bu balikin. Aduh, perkara 0 bisa bahaya saudara, berabe. Ya, tapi dia bilang gini, enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi saya bilang anak saya, Dek, berarti Tuhan izinkan kamu tuh kuliah. Lalu terus berjalan saudara, ada yang paling tinggi dibeli orang lukisan saya 75 juta. 50 juta, 45 juta, 30 juta, 25 juta. Siapa saya? Tapi Tuhan bilang, aku hendak menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Tuhan bilang gak usah jual rumah. Ya, jalani saja semua proses itu. Setelah itu saya melihat malah kami gak jadi jual rumah. Di tengah masa pandemi Tuhan memberkati kami lewat YouTube channel saya. Tadinya cuma 50.000 subscribe, hari ini 600, hampir 650.000 subscribe. Dan saya imani tahun ini 1 juta subscribe saudara. Dan Tuhan memberkati kami begitu luar biasa, gak jadi jual rumah malah beli rumah lagi. Dan apa yang terjadi? Di tengah masa pandemi kami melihat Tuhan melakukan kemuliaannya. Saya bisa bangun studio sendiri di tengah masa pandemi, ya, dan kami bisa bangun puluhan gereja di desa-desa yang selama ini nggak bisa bangun. Bahkan hari ini saya sedang bangun sekolah misi Alkitab di Bandungan, Semarang. Dan Tuhan taruh di hati saya untuk menyekolahkan orang-orang dari kampung untuk menjadi hamba Tuhan. Karena Tuhan berkata, hari-hari ini penuaian itu besar, tetapi penuainya sedikit, pekerjanya sedikit. Saya tidak buka gereja, saya nggak disuruh Tuhan jadi gembala untuk gereja lokal. Tapi Tuhan suruh saya persiapkan para pekerja untuk menjadi penuai. Jadi hari-hari ini pelayanan kami, seminar hamba-hamba Tuhan di kota-kota. Saya 2 hari lalu baru pulang dari Manado. 1.600 pendeta terkumpul di sana dari berbagai gereja dan desa. Ya, kami seminar 4 hari, yaitu pelayanan menabur. Saudara, kita pergi bayar tiket sendiri, kita ngasih mereka motor, kasih handphone bagi pendeta-pendeta yang dari desa, mereka yang susah dalam pelayanan. Mereka sangat bersuka cita dan berkata, kami mengucap syukur banget bisa ada acara seperti ini, karena kami juga hamba Tuhan butuh di charge, kami lemah, rasanya mau mundur, tapi dengan adanya seminar itu kami melihat Tuhan turut bekerja, dan kami pun sekarang semangat untuk kembali ke desa kami lagi. Dan saya juga melihat saudara, ketika kita buat ini di Makassar, ya 1.000 pendeta, di Toraja 1.350 pendeta, di Poso ya 1.400 pendeta dari berbagai gereja. Dan mereka datang karena saya tidak membawa nama gereja, saya membawa nama DBTV dari channel YouTube saya. Saya melihat sesuatu yang paling sulit di akhir zaman ini adalah menyatukan gereja. Ya, tapi Yesus berkata dia akan datang kalau tubuhnya itu bersatu. Saudara, menyatukan gereja itu susahnya minta ampun. Ya, makanya setan bilang kita nggak usah ganggu orang Kristen, nggak usah ganggu gereja. Kenapa? Mereka udah perang sendiri. Mereka sudah saling menghancurkan sendiri. Ya. Nah, inilah kerinduan saya saudara. Saya melihat bagaimana ketika Tuhan taruh visi untuk bangun sekolah Alkitab, saya bilang, Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Kenapa Tuhan kasih saya visi begini? Saya nggak mampu. Tuhan bilang, aku tidak cari orang kaya, aku tidak cari orang pintar, aku cari orang yang beriman. Dan hari ini sudah berdiri, sudah pasang atap saudara di atas tanah 4.500 meter. Rencana untuk 100 siswa, setiap 6 bulan, kami hanya sekolah 6 bulan saja. Kita perlengkapi mereka masuk asrama, diajari pendidikan praktis Alkitab, bahkan diajari cara beternak ayam, beternak ikan supaya pendeta nggak miskin di desa. Lalu kita kembalikan mereka ke desa untuk membangun kerajaan Allah di sana. Kenapa? Karena saya sedih beberapa daerah itu sudah hijau saudara. Bahkan banyak orang-orang anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan iman mereka. Dan inilah kerinduan Tuhan di akhir zaman. Ya, Tuhan itu mau melakukan, aduh kalau saya cerita saudara bagaimana Tuhan bekerja, dari yang kita cari tanah sampai Tuhan kasih tanah gratis 4.500, sampai Tuhan bekerja sampai dikirim pemborong gratis, malah ikut nombok dalam proyek ini. Aduh, saya cuma bisa terkagum-kagum. Sekolah belum selesai, pabrik kasur telepon, Bu, nanti saya yang sumbang semua kasur sama bantalnya, mas spraynya. Ada lagi yang telepon, Bu, saya distributor Panasonic, semua lampu, AC, semua yang merek Panasonic itu dari saya. Ya,
Semua saya melihat Tuhan turut bekerja saudara ketika kita mau mengikuti jalan Tuhan. Tetapi ayat yang ke-9 berkata di sana, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bagaimana kita bisa mengalami tuntunan Tuhan? Jangan keras kepala. Jangan seperti kuda dikatakan, yang liar, garang, tidak mau tunduk, ya harus dikekang pakai tali supaya dia nurut, ditarik, sakit, diseret. Mari kita dengan rela hati memberi diri dan berkata, Tuhan, aku mau dibentuk. Rencanaku ini Tuhan. Tetapi kalau engkau berkata lain, aku rubah semua rencanaku, aku mau ikut rencanamu. Kita harus buat rencana, tapi jangan bertahan dengan rencanamu sebab Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Kalau saya sudah ngeyel dengan saya bikin rencana ini, kita jual rumah, apapun yang terjadi kita jual rumah. Ya Tuhan tidak bekerja, tapi saya bilang kita sepakat, yuk kita berdoa, Tuhan kami mau jual rumah. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, kami akan nurut kepada kehendak Tuhan. Dan Tuhan merubah dalam waktu berapa saat aja, Tuhan itu mampu dan sanggup. Hari ini saudara, memang Alkitab berkata, kenapa ayat 10, banyak kesakitan diderita orang fasik. Ya, orang yang fasik banyak penderitaan. Kita aja orang benar pasti menderita, apalagi orang yang fasik. Jangan bikin masalah karena kebodohan kita sendiri. Kita hidup benar aja banyak masalah, apalagi kalau kita hidup berdosa semakin banyak masalah. Dikatakan di situ banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Percaya kepada Tuhan, jangan ngeyel, jangan membantah Tuhan, nurut kepada firman Tuhan supaya kita nggak kayak kuda yang harus diseret untuk mau nurut. Banyak orang nggak mau bertobat, udah dikasih tahu lepaskan kepahitan, buang, lepaskan pengampunan, nggak mau, tetap bertahan dengan kepahitan. Terlalu sakit bu, bagaimana saya bisa ngampuni dia? Sakit banget, makan itu sakit. Ya, ayo ambil keputusan, aku mau melakukan firman. Sesakit apapun itu aku lepaskan pengampunan, karena Tuhan yang minta aku mengampuni. Orang-orang yang taat dan percaya akan melihat kasih setia Tuhan. Apa saudara dampaknya waktu kita ngikuti nurut pada jalan Tuhan? Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Saudara, hidup kita itu tidak lama. Alkitab bilang hanya 70 tahun. Kalau nyampe, ada di sini yang sudah 70, boleh angkat tangan. Saya itu selalu bersuka cita kalau ketemu orang yang sampai 70. Karena kita belum tentu bisa sampai 70. Belum tentu kita sampai 70 Bapak Ibu. Nih ya. Karena itu Alkitab bilang mari kita ini sungguh-sungguh menjalankan hari ini, hidup kita hidupi dalam kebenaran. Waktu kita nggak lama, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya dalam waktu setengah jam orang bisa mati kok. Benar saudara, teman saya itu loh sama suaminya terbang dari Palu ke Jakarta. Mau liburan sama anak di Bandung. Turun di bandara, lagi nunggu bagasi, istrinya bilang, "Say, aku kebelet pipis, saya tak ke toilet." Kamu ambil bagasi, lihat tas kita, hafal kan? Hafal. Istrinya keluar dari toilet nyari suaminya, kok nggak ada suami saya? Dia lihat orang sudah berkumpul di sana. Kenapa itu orang berkumpul di situ semua ya? Lari dia, suaminya udah jatuh, meninggal di bandara. 10 menit ditinggal ke toilet, 10 menit. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10 menit di depan kita loh. Itu cuma 10 menit, enggak 1 hari, enggak setengah jam, 10 menit. Istrinya nangis saudara, ngomong, "Bu, kalau saya tahu suami saya mau mati hari itu, saya enggak ke toilet bu." Masalahnya kita tidak tahu. Iya, semua kalau tahu pasti mau dijaga. Makanya selama masih hidup, kita hidup damai dengan suami, istri. Karena kita nggak tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Itu loh, istrinya nangis. Ya, saya bener-bener syok bu, syok banget. Saya tanya, nggak ada tanda-tanda bu di pesawat dia ngomong apa? Enggak, kita berdua tidur di pesawat.
2,5 jam perjalanan Palu Jakarta, turun itu loh, sudah landing loh, sudah landing nunggu bagasi. Kok 10 menit ditinggal ke toilet balik udah gak ada. Saudara, hidup ini gak ada yang tahu. Bahkan 10 menit ke depan, 5 menit aja ke depan kita tuh gak tahu. Karena itu hari ini jangan andalkan uangmu, jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan kekayaanmu, jangan andalkan general check up laboratoriummu. Amin. Ada orang itu senang kalau udah check up, puji Tuhan loh, hasil saya baik, gula saya baik, semua baik, jantung saya baik. Iya, hidup mati kita itu bukan dari hasil lab. Ada saudara orang baru keluar hasil labnya, kemarin Sabtu baik semuanya, datang ke gereja hari Minggu senang sukacita. Ini teman saya yang cerita, senang sukacita, ditanya semua orang, kamu kok senang banget, kenapa? Senang dong, kemarin hasil general check up saya keluar, semuanya bagus, nggak ada satu pun penyakit di tubuh saya. Enak ya, senang, gula normal, semua normal. Dia mimpin pujian di gereja. Selesai memimpin pujian, saudara kalau ada yang mau bersaksi silakan maju ke depan. Nggak ada yang bersaksi, lalu dia bilang sama pemusik, ya udah kalau gitu kita angkat lagu yuk. Baru mau nyanyi masuk, jatuh di mimbar, mati hari itu. Baru keluar hasil general check up-nya bagus semua. Saudara dengar baik, hidup mati kita betul-betul di tangan Tuhan. Ada orang itu saudara bangga dan sangat mengandalkan check up itu, sangat diandalkan banget, dijaga banget, jaga makanan, jaga kesehatan baik, tapi jangan lupa menjaga imanmu. Amin. Karena hidup mati kita tuh di tangan Tuhan. Bukan soal hari ini, jangan sombong kalau engkau sehat, karena syarat untuk mati nggak harus sakit. Jangan sombong kalau kita masih muda, syarat untuk mati nggak harus tua. Ya, tapi selama kita diberi hidup, mari kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Mari kita nurut apa kata Tuhan. Mari kita nurut apa kata firman. Jangan seperti kuda yang gak mau, harus diseret baru mau nurut. Hari ini kita mau bilang, Tuhan, kami mau nurut kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar kita hampiri Tuhan siang hari ini, kita mau katakan pujian, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kalau hidup kami menggenapi firman Tuhan, tanda mujizat menyertai kami. Mari bangkit berdiri bersama, hampiri Tuhan, hampiri kekudusannya saudara. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. lebih lagi Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. biar musik saja. Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan hari-hari ini. Kami tahu kami tidak punya cukup hikmat, tidak punya cukup kepandaian untuk menjalani hidup kami dengan kekuatan kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Kami butuh hikmat-Mu dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, selama kami diberi kesempatan hidup, kami mau bereskan hidup kami di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kepahitan, amarah, kebencian, bahkan apapun yang tidak berkenan pada Tuhan, kami mohon pengampunan, kami buang itu semua di dalam nama Yesus. Kami mau menjalani hidup kami dalam perkenanan Tuhan, karena kami tidak tahu bahkan 5 menit ke depan
Kalau Tuhan masih beri kami kesempatan hidup, kami mau mengejar perkenan-Mu saja ya Tuhan. Biar Engkau berikan kami kekuatan, tunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Ajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau nurut Tuhan. Kami memberi hati dan hidup hari ini. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami Bapa. Buka jalan-jalan yang tertutup. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau taburkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu. Kami mau nurut, kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Biar Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada setiap kami. Engkau memberkati pelayanan Ibu Debbie Bashir Tuhan yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kau memberikan jiwa-jiwa yang dimenangkan olehnya Tuhan. Kemanapun ia melangkah, hikmat marifat daripada Tuhan selalu menuntun dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk ibu-ibu.